Yo, welcome back again to Muati Talk episode 41 mungkin. Jadi ada problem. Jadi sebenarnya kemarin tuh gue udah nge-pause Madrid Talks episode 41 di YouTube yang ngebahas tentang Real Madrid lawan Real Sociedad. Tapi sayangnya itu gue gak ngerti deh sama YouTube, dan gue gak lagi-lagi deh kayak nge-reaction dari Bein Sport atau apapun, dan itu banyak banget kena copyright, dan gue udah pasrah aja deh. Jadi kayak ya udahlah, gue paling nanti di episode selanjutnya, maksudnya di episode sekarang gue cuman ngejelasin dikit pertandingan Real Madrid lawan Sociedad doang sih dari Twitter gue aja. Jadi lanjut aja langsung ke Twitter gue. As you can see, kalau misal kalian belum pada follow Twitter gue, silahkan follow Twitter gue, dan juga jangan lupa follow Instagram gue juga, @waldofarel, itu link di bawah, dan juga grup WhatsApp Madrid Talk juga ada di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja, tinggal join nanti grup WhatsApp Madrid. Kita bakal ngebahas Madrid, ngebahas bola-bola lainnya, link sepak bola, link nonton bola dan lain-lain. Oke. So, sebenarnya ini video kali ini gue pengen lebih ngebahas tentang Real Madrid lawan Mallorca yang Madrid menang 2-0. Cuman ya paling gue jelasin dikit aja yang tadi seperti video awal gue bilang. Gue bakal jelasin dikit tentang Real Madrid lawan Real Sociedad. Jadi Real Madrid lawan Sociedad itu waktu babak pertama itu masih 0-0 ya. Di situ sempat ada yang bilang, kok kenapa James yang dimainin, gitu ya. Jadi kan banyak yang bilang kenapa James yang dimainin gitu kan, apalagi di sayap kanan, apalagi dia tuh juga udah lama gak main sebagai starting 11 kan, udah lama banget, udah dari 8 bulan yang lalu, gue lupa deh, pokoknya udah lama. Nah, banyak yang bilang, gue juga sebenarnya dari awal juga mikir kayak, lah kok James yang dimainin gitu kan, maksud gue kayak ya udah deh nggak apa-apa kalau misalnya dia main di midfielder. Tapi pas gue lihat ternyata dia main di winger, dan itu membuat penyerangan Madrid tuh emang buruk banget, jelek, dan dia tuh nggak bisa ngehandle itu, karena emang Sociedad juga kemarin mainnya pressing habis-habisan tuh, bagus banget pressingnya Sociedad, gue acungin jempol. Di sini gue juga dijelasin kan, press Sociedad sangat baik dan menyulitkan Madrid, dan juga sepanjang babak pertama kita juga kesulitan menyerang, tapi good defense buat Sociedad. Tapi itu babak pertama. Babak kedua itu sebenarnya udah banyak yang bilang ini James mesti diganti. Soalnya benar-benar di penyerangan dia nggak ada sama sekali. Cuman di babak kedua itu kita sampai menit 78 atau 79, James Rodriguez tuh masih dimainin sama Zidane, dan kita bisa mencetak 2 gol. Jadi pas gua analisa dari babak kedua, babak pertama, Zidane tuh kayaknya sengaja mainin James di kanan. Mungkin awalnya dia tuh mau naruh James di bagian kanan buat crossing ke Benzema, dan Benzema sebagai target man, tapi itu nggak terrealisasikan dengan baik karena Real Sociedad benar-benar pressingnya bagus banget, dan itu ngebuat James yang biasa main di tengah dan posisiin di sebagai sayap itu nggak bisa, dan dia nggak nyaman, dan akhirnya dia benar-benar nggak bisa. Cuman yang gue suka dari Zidane, mungkin itu rotasi terbaik dia keluar lagi tuh. Bagaimana dia tahu cara memperankan pemain gitu kan. Dia menaruh James di bagian kanan mungkin untuk menambah defense gitu. Karena James Rodriguez dari match lawan Real Sociedad itu gue ngeliat permainannya bagus banget, apalagi kontribusi dia untuk maju mundur untuk defense juga bagus, dan juga banyak banget intercept dia tuh yang dia buat gitu, dan itu nyulitin pemain Sociedad juga. Walaupun emang Sociedad ya awal-awal itu emang serem banget sih, itu kayak umpan-umpan lambungnya ke Alexander Isak tuh cepet banget larinya, gue nggak bohong ya. Itu dia buangan dari Borussia Dortmund ya. Di sini tuh gue udah jelasin di sini kan, peran James itu sangat penting, namun orang hanya melihat dari satu sisi ya, karena orang hanya ngeliat ini James kok mainnya jelek banget pas nyerang gini-gini. Cuman lu gak ngeliat bagaimana kontribusi defense-nya dia sampai mundur ke belakang, dia sampai ngepres pemain Real Sociedad juga itu. Dan ini ada satu kunci nih, dan ini berhubungan banget sama match Real Madrid melawan Mallorca. Di sini Vinicius main lebih dewasa, dia mau berkontribusi untuk bertahan. Yap. Jadi gue ngelihat di match lawan Real Sociedad ini, Vinicius tuh udah lagi di masa transisi di mana dia tuh udah tahu kapan dia harus dribble, kapan dia harus shoot, kapan dia harus passing, dia tahu. Jadi dia nggak egois yang kayak zaman awal-awal musim awal ini, yang dimana dia dribble bola habis itu ke tackle lah, dia dribble bola habis itu ke apalah segala rupa. Dan menurut gue di sini dia udah mulai mikir kayak enggak, di sini gak bisa gue selalu dribble, gak bisa gue selalu show off. Jadi
gue ngerasa dia tuh udah makin dewasa dan dia udah ngurangin sifat show off-nya dia itu, dan itu benar-benar berdampak besar banget buat Vinicius. Dan kemarin tuh harusnya menurut gue man of the match dia, bukan seorang Casemiro. Dan wah gila, kemarin tuh mainnya bagus banget, dia sampai mundur lah, sampai dia yang ngebuat Sergio Ramos nyetak penalti ya, itu karena tapi ada kontroversi. Kalau menurut gue sih kelihatannya diving, cuman ya gue nggak terlalu bisa pungkiri soal dari angle kamera berbeda. Cuman kalau gue ngeliat sih dia diving cuman kontribusi dia saat defense tuh bagus banget. Sergio Ramos back dengan gol terbanyak di La Liga. Jadi pas lawan Real Sociedad dia itu menyamai rekor Ronald Koeman. Tapi jadi gue udah kelar nih ngejelasin ini, gue langsung ke Real Madrid melawan Mallorca. Di sini kita bertemu dengan Kubo. Jadi di sini Vinicius fucking unbelievable play. Ini babak pertama ya. Jadi Vinicius di sini nunjukin lagi kualitasnya kalau dia tuh udah dewasa. Di masa transisi ini dia udah dewasa. Dia nggak dribble ngasal-ngasalan, dia lebih ke team play. Dia tuh lebih nyaman di team play. Dia tuh udah ngerti lah, kayak udahlah gue mendingan passing aja dan gue cari posisi penyerang, dan itu sejauh ini berjalan bagus banget buat Vinicius. Apalagi tadi Zidane juga maininnya tuh ini ya, dia tuh mainin kayaknya Hazard ditaruh di center attack midfielder atau di IMF. Nih gue udah bilang rotasi baru Zidane menjadikan Hazard di tengah posisi CAM atau IMF. Jadi tadi wingernya itu Vinicius dan juga Gareth Bale, strikernya Benzema. Di tengahnya itu ada Modric, Valverde dan juga Hazard. Casemiro kemana bang? Casemiro diistirahatin. Toni Kroos juga tadi diganti pas di menit-menit 50 atau apa, diganti Hazard. Soalnya Hazard tadi kakinya sempat agak sakit. Dan itu menurut gue juga lebih kompleks, soalnya apalagi Hazard kan dia tuh tipe pemain yang bisa pinpoint pass, dimana tuh kayak passing abis itu misalnya nih dia di passing, dia abis itu nge-back heel lah atau apa. Jadi itu ngebuat Real Madrid di penyerangan lebih bagus, di bagian sayap lebih bagus. Cuman ini PR-nya nih. PR-nya ini waktu pertama itu mainnya bagus sebenarnya. Cuman karena Mallorca juga bermain pressing, midfielder Madrid tuh benar-benar kesulitan dan mereka tuh panik banget karena nggak ada midfielder yang bisa ngalur bola untuk dibilangnya bahasanya untuk melancarkan pergerakan bola lah. Karena benar-benar pas Madrid passing, Mallorca langsung press dan mereka tuh panik. Valverde dan Modric tuh panik banget. Dan Hazard pun juga nggak bisa ngelakuin hal demikian karena dia itu emang naturalnya kan emang seorang penyerang kan. Dia tuh nggak bisa kayak, dia nggak punya naluri di mana bisa mengontrol bola, memperlambat gerakan bola, mempercepat gerakan bola. Dia tuh nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh di Madrid ya, setahu gue ada Toni Kroos, Isco, dan Modric ya so-so lah menurut gue. Modric so-so, teman dia dia tadi lebih fokus banget ke lini tengah ya. Dan Valverde pun belum bisa seperti itu karena dia itu lebih ke midfielder box to box, di mana buat counter attack, di mana untuk defense itu Valverde. Dan Gareth Bale nggak kelihatan, malah buat kesalahan terus. Siap, bener banget, gue nggak ngeliat match bagus kali ini dari seorang Gareth Bale. Gue nggak ngeliat sama sekali. Bahkan kayak kayak ini orang malah buat kesalahan gitu, dia malah ngeribetin diri dia sendiri. Jadi kan ada satu kesempatan Mallorca counter attack, akhirnya dapet tuh udah di clearance, diambil sama Bale di daerah kotak penalti Madrid. Cuman dia ngelakuin hal kesalahan, blunder dan akhirnya hampir terjadi gol juga. Di situ kayak gue bilang, nggak, nih Bale masanya menurut gue udah habis, jadi gue nggak berharap lebih banget sama dia. Dan ini udah dihapus ya. Gue langsung lanjut ke full time ya langsung. Ini ada satu momen kocak sih. Bentar, ini full time-nya dulu ya. Jadi full time babak kedua Real Madrid bermain lebih tenang, apalagi pas Kroos masuk. Jadi kan gue bilang tadi Madrid mainnya panikan. Hazard udah keluar, Kroos masuk, jadi Madrid mainnya lebih tenang. Cuman negatifnya emang kelihatan lebih bosen karena emang sebenarnya gimana ya, tensi permainannya tuh harus dipelanin. Soalnya Madrid juga benar-benar 1-0. Dan dari situ kalau Kroos masuk, pemain Madrid tuh langsung mikir gimana caranya kita main dengan tenang namun bisa mencetak gol. Dan akhirnya dari situ Ramos dilanggar. Itu sebenarnya handball pemain Mallorca sama handball pemain Mallorca ya. Itu handball pemain Mallorca. Bentar. Ini gue saranin kalau misalnya lu fans Madrid, lu follow dia karena dia tuh selalu SS
all the time banget, tiap hari selalu ada pertandingan dia selalu nge-assess pertandingan itu. Dan di sini tuh ini pelanggaran di sini katanya sih pelanggaran karena Ramos ditendang, cuman menurut gue tadi tuh karena emang ada handball, di sini sebenarnya nggak ada, tapi nggak ada. Oke, lanjut aja. Jadi gol Sergio Ramos itu gue udah berapa kali bilang sih dari setelah corona yang gue bilang Ramos tuh pemain terbaik bla 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 bla, dia nggak bisa ngalah Van Dijk apa sih gitu. Sebenarnya gue jujur pribadi, gue respect sama Van Dijk, gue suka tipe permainan dia tactician juga, dia mirip sama Ramos. Bedanya kalau Ramos kan lebih agresif, kalau Van Dijk tuh kayak dia lebih tahu kapan harus, dia lebih kayak bermain aman lah kalau menurut gue Van Dijk, jujur pribadi. Cuman gue nggak suka dimana orang-orang pada bilang iya bagusan Van Dijk dibanding Ramos. Gue nggak suka orang-orangnya, bukan Van Dijknya, oke? Gue gak suka orang-orangnya kayak fans Liverpool lah, fans Barcelona bilang kalau apalagi Pique dulu banding-bandingin sama Ramos, men lu gila kali. Terus habis itu kayak ya gue gak suka itu aja. Cuman ya bentar kita lihat sini bisa deh. Gol free kick Ramos ini benar-benar menurut gue gol free kicknya perfect banget untuk seorang center back, bukan right back. Jadi di pas hari ini juga back sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold juga mencetak free kick juga. Free kicknya bagus banget, gue juga gak bohong. Cuman ini menurut gue nih anjir, ini perfect banget. Maksudnya bagus banget untuk seorang center back loh, net nih. Lu lihat itu Ramos tendang, itu 3 pemainnya loncat. Jadi kayak bener-bener bagus banget curve-nya, nisangnya bagus banget. Gue rate ini 8 atau dari 8 sampai 9 gue rate ini karena ini bagus banget untuk seorang center back. Bayangin lu, seorang center back. Dan ya kalau misalnya banyak kan fans Madrid yang baru tahu oh Ramos bisa nyetak gol gini. Ramos tuh udah emang dia tuh bisa nyetak free kick sebenarnya, dia tuh jago banget free kick sebenarnya, cuman selalu ditutupin oleh Cristiano Ronaldo, dan dia emang kadang beberapa kesempatan juga nyetak free kick kok gitu. Dan di sini ini gol pertamanya Madrid ya. Ini golnya Vinicius nih. Di sini Modric narik, lihat tuh, langsung passing ke Vinicius langsung congkel, kelas. Lu bisa lihat nih kontribusi Vinicius, bentar ya. Lu bayangin, dia dari sini langsung lari. Dia tahu sekarang, dia tuh makanya gue udah bilang dia udah dewasa. Dia tuh tahu enggak, gue harus buat position serangan yang bagus di mana. Gue harus buat itu dia Vinicius, gue bilang. Itu dia udah dewasa di sini. Di sini udah lihat tuh, dia lari dari sini. Oh iya, by the way di sini ada kontroversi ya katanya. Kalau menurut gue sih nggak kontroversi, karena menurut gue emang Carvajal di sini body to body gitu, body charge. Dia nggak mungkin sengaja nge-fall lah, dia nge-body charge itu. Dan menurut gue itu it's clear to say. Cuman banyak yang bilang katanya itu Carvalho orang dia nge-body, katanya kena kayaknya ngikut bagian sini. Dan menurut gue enggak sih, kalau menurut gue emang karena dia niatnya nge-body dan nggak apa-apa. Tadi gue pikir ya di sini kan Modric passing, ini si Bell ngerusuh nih si anjing. Gue kira tadinya dia offside. Oh ternyata dia nggak offside. ternyata dan didapetin oleh Vinicius. Dan menurut gue itu golnya keren banget sih. Setup play-nya gue suka dari si Vinicius, dari si Carvalho nge-body langsung diambil oleh Vinicius. Ada satu kesempatan lagi, gue lupa. Ada satu kesempatan lagi dia hampir nyetak 2 gol dalam 2 menit kalau nggak salah. Itu jadi ada kesempatan si Hazard back heel, Benzema dapat bolanya dari tengah nih, ini serangan dari tengah. Benzema lari, habis itu passing ke Vinicius nyongkel lagi, tapi tiang atas itu gue bilang anjing keren banget kalau gol sih sumpah. Cuman ya udahlah. Dan gue senang banget sih dengan hasil ini. By the way tadi juga si Isco sama Asensio juga baru masuk ya. Isco, Asensio, Brahim Diaz, Mariano Diaz itu masuk juga. Toni Kroos diganti Hazard. Ini dia nih, tadi sempat masuk siapa? Ini dia Isco, Asensio ganti Modric sama Bale. Dan menurut gua Isco tadi juga main juga ya karena mungkin dia baru main bentar dan jarang megang bola. Dan tadi Madrid juga mainnya juga ya kayak monoton, kayak benar-benar datar banget.
kebanyakan ball position dan gak ngelakuin apapun. Dan menurut gue ya so-so lah untuk misalnya pemain yang buat nge-recharge stamina dia lagi gitu. Dan juga Asensio ya seperti biasa aja gitu, maksudnya nggak ada kesalahan apa-apa, nggak buat kesalahan fatal gitu, nggak kayak Bell. Kalau Bell tuh kayak nyusahin gitu. Tadi soalnya hampir banget ada beberapa kesempatan Mallorca hampir nyetak gol gitu, makanya gue bilang gila sih. So that's it guys, thank you guys for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. And ya mungkin gue berharap ini nggak bakal kena copyright lagi sih, gue berharap. Gue malas banget kalau udah kena copyright. And jangan lupa join grup Madrid Talks di WhatsApp. So see you guys there and goodbye.